Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Tengah hari ini dan seperti biasa pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan untuk bergabung lewat line telepon dalam segmen aspirasi masyarakat berikut ini. Pemirsa, seperti biasa dalam segmen aspirasi masyarakat, Anda dapat bergabung bersama kami dalam line telepon yang tertera di layar kaca Anda di 0451452414 apabila Anda ingin menyampaikan aspirasi Anda seputar kebijakan yang ada di Sulawesi Tengah ataupun Kota Palu ataupun ada di kabupaten dan juga kondisi yang saat ini terjadi di sekeliling Anda dapat menceritakannya dan menyampaikannya agar boleh didengar oleh pihak terkait. Betul sekali Dian, dan juga suara Anda bisa didengarkan langsung oleh seluruh pemirsa TVRI yang sedang menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini. Dan seperti biasa pemirsa sambil menunggu penelpon yang bergabung bersama kami di 0451452414. Tadi Dian kita sudah menghadirkan ya beberapa informasi juga kepada seluruh pemirsa terkait dengan informasi dari pemerintah, kemudian juga yang terjadi saat ini misalnya dari segi alam dan lain-lain. Termasuk juga tadi ada 21 rumah yang rusak akibat angin kencang. Iya betul, ini terjadi memang di sekitaran sore hari begitu. Iya, Anda sendiri merasakannya ya? Iya, dan ternyata memang banyak rumah yang rusak ya. Memang angin waktu itu kencang begitu dan ternyata saya Iya. juga melihat informasi tadi ternyata itu berakibat pada rumah-rumah yang bahkan rusak seperti itu. Jadi kita juga menghimbau kepada masyarakat sekalian untuk juga terus menjaga berhati-hati begitu untuk kemanapun pergi melihat kondisi anomali kondisi cuaca saat ini yang berubah-ubah begitu. Betul, seperti itu ya. Jadi lebih menjaga diri seperti itu, terutama untuk pengguna jalan, apalagi misalnya yang sedang melewati pohon dan lain-lain. Apabila misalnya ada angin kencang ya kita juga harus waspada. Betul, pohon dan tiang listrik perlu diwaspadai dalam cuaca seperti ini, Andar ya. Betul sekali. Dan juga tadi ada informasi pemirsa dari Kota Palu sendiri, yaitu BPBD menginformasikan ini ada 150 kakak yang belum terima stimulan dikarenakan data belum lengkap dari para penerima stimulan. Jadi memang Dian dan juga pemirsa perlu diketahui bahwa data yang sudah terkumpul misalnya dari 150 kakak penerima dana stimulan ini itu wajib untuk terkumpul semua baru bisa dikeluarkan untuk dana stimulannya begitu. Jadi kalau ada satu data yang belum terkumpul maka belum bisa untuk dibagikan. Makanya itu yang memperlambat proses penyaluran dana stimulan di kantor BPBD Kota Palu begitu. Dan ini penting sekali untuk diketahui bagi mereka-mereka yang menerima dana stimulan pemirsa. Betul, sejak 2018 hingga kini belum menerima dana stimulan. Tadi disampaikan oleh Kepala BPBD Kota Palu bahwa kendala ini terjadi akibat masih banyaknya warga yang terlambat memasukkan pemberkasan penerimaan bantuan dana stimulan. Jadi pemirsa kalau Anda juga di sini merasa belum mendapatkan dana stimulan itu salah satu orang yang merasa perlu untuk menjadi penerima bantuan dana stimulan, Anda perlu segera untuk mengurus pemberkasan itu agar segera menerima dana bantuan stimulan. Betul sekali. Apabila mungkin ada kendala dari pemberkasan ataupun ada hal-hal mungkin yang akan menghambat Anda melakukan atau mengklirkan pemberkasan, mungkin Anda juga bisa berkonsultasi bersama pihak dari BPBD Kota Palu untuk siapa tahu ada yang bisa digantikan dari berkas itu atau mungkin ada sesuatu misalnya yang harus diganti agar bisa segera diurus karena 150 kakak jangan sampai terhambat. Misalnya ada 5 kakak yang belum kumpul berkas seperti itu atau mungkin ada 10. Jadi ketika sudah kumpul semuanya kan enak tuh bisa langsung cair dana stimulannya, bisa langsung digunakan untuk mereka yang membutuhkan. Iya, karena seperti kata Andar tadi harus dikumpul satu kali begitu Andar ya. Kemudian nanti bisa dicairkan dana bantuan stimulannya. Baik pemirsa, kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Anda dapat bergabung di nomor yang tertera di layar kaca Anda di 0451452414. Iya, Dian tadi juga ada informasi yang masih tentang minyak goreng ya. Ini ternyata masih belum selesai-selesai juga informasi-informasi penting dari sang minyak goreng ini yang selalu menjadi idola kita karena memang berarti orang Indonesia selalu makan goreng-gorengan begitu. Ya begitu Andar. Bahkan setelah kita lepas dari Lebaran begitu, harga minyak goreng bahkan juga belum turun. Iya, betul sekali. Dan ini tadi informasi dari Tojo Una-Una ya, ada penyaluran 23,5 ton minyak goreng curah kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini satu kabar yang sangat melegakan begitu bagi masyarakat yang terutama di Tojo Una-Una yang baru menerima penyaluran 23,5 ton minyak goreng curah. Benar Andar, dan penyaluran minyak goreng ini memang ditujukan kepada masyarakat yang menjual, khususnya misalnya pelaku UMKM.
ya. Iya, betul sekali. Ini bisa sangat membantu ya. Benar. Jadinya harga gorengan juga tidak ikut naik ya karena ada penyaluran bantuan minyak goreng seperti Betul. itu. Ya karena memang ada informasi beberapa juga dari para penjual-penjual pedagang kaki lima ya. Kalau pagi-pagi kita biasanya jalan cari-cari nasi kuning atau Iya. jajan-jajanan gitu. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa besok ini nasi kuningnya naik ya. Kok naik, Bu? Kenapa? Karena bahan-bahan pokok tuh naik katanya. Salah satunya minyak goreng ya. Iya, mungkin Sepertinya saja Andar ini seperti benar-benar itu. pecinta Kita gorengan. kan merakyat ya pemirsa. Seperti itu ya pemirsa. Jadi memang informasi penyaluran seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja ya, karena memang sangat dibutuhkan dan kita berharap bersama bahwa semua daerah-daerah ya di tengah krisis minyak goreng ataupun harga minyak goreng yang mungkin belum turun-turun, Benar. ya ada penyaluran-penyaluran seperti ini dari pihak pemerintah maupun swasta yang ikut membantu masyarakat kita yang membutuhkan. Ya, Gitu. ini sungguh membantu Andar ya. Ya. Dan juga pemerintah menghimbau agar kepada para pedagang di pasar tetap menjual dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liter. Iya, karena memang kalau kita tahu head ya dari mulai masalah naiknya harga minyak goreng karena waktu itu head juga dari minyak goreng diturunkan waktu itu. Jadi akhirnya adalah problema seperti itu. Ya terjadi penimbunan lah dan lain-lain lah. Tapi memang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini pelan-pelan sudah mulai ditangkap oleh pihak kepolisian. Betul. Minyak gorengnya juga pelan-pelan sudah mulai disalurkan. Kita Disalurkan, berharap iya. bersama semoga selesai dengan masalah negara kita, selesai juga sedikit demi sedikit untuk kasus minyak goreng ini agar masyarakat kita juga bisa menikmati harga minyak goreng dengan harga yang normal kembali. Benar, Andar, bicara soal masalah negara ini. Iya. Salah satunya juga adalah mengenai aturan masker yang saat ini Nah, masih itu dia. masih belum ada kesepakatan begitu. Iya. Tapi untuk yang terakhir yang kita dapat bahwa kalau di ruang terbuka kita bisa ada kebebasan untuk melepas masker. Kalau di dalam ruangan kita masih menggunakan masker. Namun walaupun begitu pandemi COVID-19, penyebaran COVID-19 masih belum usai karena masih ada, jadi kita tetap juga tidak boleh lengah begitu. Betul, karena memang tadi informasi dari Banggai bahwa Kabupaten Banggai sendiri yang sudah masuk level 1 pun juga tetap untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Salah satunya dengan terus menggunakan masker di ruang tertutup, tapi juga dengan pandemi yang sekarang sudah mulai menurun, artinya dengan level 1 masyarakat pemerintah juga sudah menurunkan ya pelonggaran ketatatan untuk penggunaan masker. Sudah ada yang bergabung Pak Samerdan di Silaye. Assalamualaikum Pak Samerdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Samerdan silakan untuk aspirasinya langsung saja. Iya, menyangkut masalah dana stimulan. Baik, Pak Samerdan. Tadi alasan dari BPBD Kota Palu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu bahwa timpang tindih data yang dimasukkan oleh masyarakat. Iya. Kalau kita melihat secara realitas di lapangan kan ini sejak tahun 2018 ya. Iya. Sampai sekarang ini sudah cukup lama. Artinya Kenapa sudah hanya berkutat 3 tahun lebih begitu ya? Data, validitas data dari masyarakat. Sementara kami korban, saya juga termasuk salah satu yang kategori berat. Iya. Yang harus mendapatkan yang 50 juta. Iya. Iya, tetapi yang berkembang kalau kita dapat yang skala besar itu prosesnya agak ribet, itu harus dibongkar rumah dulu dan lain sebagainya, kemudian terlalu banyak aturan yang harus, sehingga kita menyederhanakan menjadi yang sedang. Iya. Sementara keputusan dari pusat waktu edaran yang ada di kelurahan itu banyak kategori itu yang berat akhirnya beralih ke sedang. Iya. Kami tidak tahu teknisnya seperti apa, yang pokok kami bisa lancar saja untuk bantuan tersebut sampai ke masyarakat. Iya. Kalau bagi pendapat saya sebagai masyarakat korban bencana, ini terlalu alasan klise kalau data yang belum selesai-selesai. Iya. Kami berharap kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dan Pemda Sulteng agar ini ditangani dengan seriuslah hak rakyat yang sudah menderita ini, yang merupakan korban. Baik. Jangan menjadi alasan hanya data-data terus, sementara orang yang datang ke rumah, setiap rumah korban itu sudah timpang tindih dan berkali-kali datang untuk menanyakan data tersebut, validitas data. Iya. Dan Baik. ini tidak selesai-selesai. Pak Samerdan, Bapak termasuk penerima dana stimulan yang harusnya mendapatkan golongan berat begitu, bukan sedang. Apa yang menurut Bapak berat begitu untuk akhirnya harus dipindahkan ke kategori sedang? Berdasarkan keterangan yang ada dari pihak
yang bertanggung jawab mulai dari kelurahan sampai kepada pemerintah Kota Palu yang BP Penanggulangan Bencana Daerah tersebut itu memberikan keterangan bahwa kalau dia dalam kategori berat, maka kita harus membongkar sebagian rumah. Itu masyarakat semua tahu. Kemudian harus difoto berskala misalnya 30%, harus bertahap semacam proyek begitulah yang berkembang di masyarakat. Dan seperti itu kenyataannya, sehingga kami masyarakat menyederhanakan yang pokok hak kami segeralah gitu. Jadi mudahkan. Pak Samerdan sendiri merupakan sudah menerima dana bantuan stimulan tersebut? Iya, kami menerima sedang yang 25 juta. Sudah menerima berarti Pak Samerdan? Sudah. Kami lagi tidak mempersoalkan peralihan dari 50 ke 25 juta itu kemana, dan kami tidak persoalkan lagi. Yang pokok mudah gitu. Iya, baik Pak Samerdan, artinya kalau misalnya masuk dalam kategori sedang, Pak Samerdan cukup menyediakan berkas apa seperti itu dibandingkan dengan kategori berat? Cukup kami menerima dana tunai 25 juta, kemudian melakukan rehab yang walaupun kami memang harus menambah, karena memang kategori berat kan tidak cukup 25 juta Pak. Betul. Dengan mempertanggungjawabkan administrasi, yaitu nota-nota dari tokoh yang kami belanjakan itu. Hanya seperti itu ya Pak Samerdan untuk kategori sedang ya? Betul. Baik. Betul. Jadi perbandingan berat dan sedang ya? Baik. Kecenderungan masyarakat itu dia mungkin harus sedang saja, harus yang harus di prosesnya lama. Baik, Pak Samerdan, apakah ada informasi lain yang ingin Anda sampaikan? Saya pikir ini yang menarik buat masyarakat Kota Palu. Baik. Memang segera diselesaikan ini. Baik. Karena ini sudah. Ya, kami juga berharap agar ini dapat terselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Samerdan yang sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga berarti memang banyak ya sebenarnya kalau dari dana stimulan seperti pada saat-saat beberapa tahun kemarin ya setelah terjadi gempa, ya itu memang ada banyak permintaan, kemudian juga dari segi administrasi dan lain-lain yang artinya memang perlu dari kedua belah pihak juga sama-sama saling bisa mengketatkan atau membantu untuk mendapatkan semua syarat-syarat agar nantinya bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya. Tadi Pak Samerdan juga meminta kepada pemerintah terkait juga untuk bisa lebih serius katanya untuk bisa menangani, dan kita berharap bersama bahwa masalah-masalah yang terjadi misalnya dari gempa di tahun 2018 kemarin bisa cepat selesai karena memang saat ini pemerintah juga fokus ke fasilitas untuk memperbaiki lagi begitu. Benar iya. Dan untuk Anda pemirsa yang bergabung bersama kami dalam segmen aspirasi masyarakat, Anda bisa bergabung pada esok hari dalam program Sulawesi Tengah hari ini. Namun untuk saat ini kita akan beralih dalam informasi Klik Sulampah berikut ini.